Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada hari ini saya membeli panel surya lagi ya. Nah, untuk panel surya ini saya akan gunakan upgrade panel surya yang pernah saya rangkai kemarin. Nah, untuk spesifikasinya di sini sudah tertulis ya. Ini saya akan coba tekankan saja. Nah, nggak kelihatan ya. Saya akan bacakan saja. Untuk spesifikasinya itu 5 volt, 1 watt, 220 mA ya. Dan untuk arusnya ini saya kurang tahu apakah benar real sampai 220 mA atau di bawahnya ya. Nanti kita cek saja. Langsung saja saya akan buka bungkus panel suryanya ya. Nah, ini dia teman-teman untuk panel suryanya. Di sini saya membelinya itu 2 keping ya. Sekalian saja karena kemarin itu saya gunakan buat charger itu seharian itu nggak mau naiknya, cuma kecil ya. Nah, untuk yang bagian ini sangat saya suka yaitu menggeliat pada bagian plastiknya ya. Ini sangat satisfying sekali sih. Nah, yang satunya ini juga sama ya. Ada plastiknya juga. Nah, untuk panel surya ini saya kurang tahu ya untuk voltasenya itu mentok di berapa volt dan arusnya berapa miliampere. Nah, nanti kita coba cek saja menggunakan avometer. Dan pertama-tama di sini saya akan solder pada bagian belakang supaya lebih mudah untuk pengecekannya ya. Nah, ini sudah saya solder. Selanjutnya saya akan coba cek menggunakan avometer. Nah, untuk pengecekan pertama di sini saya akan gunakan lampu penerangan saya ya. Ini untuk lampu penerangan saya ini kalau didekatkan ke panel surya itu ada di berapa volt itu saya kurang tahu ya. Kita coba saja supaya tidak penasaran ya. Nah, terbaca di 4,2 volt ya, sekitaran 4,2 volt naik turun sih. Nah, selanjutnya saya akan coba di siang hari ya, karena ini masih malam, kita tunggu besok saja. Nah, ini teman-teman saat di siang hari ini terbaca di 5,8 ya. Sebenarnya sih ini masih mendung sih, cuma kalau terlihat di kamera itu memang terlihat cerah, tapi sebenarnya ini masih mendung ya. Nah, ini saya akan coba cek arusnya langsung di skala mikroampere, miliampere ya, bukan di mikro. Nah, untuk arusnya ini naik ya. Ini dikarenakan ini masih mendung dan ini agak mulai cerah. Dan ini saya akan coba arahkan langsung saja ke arah mataharinya ya. Nah, terbaca sampai 100 berapa nih? Sekitar 150-an ya. 150 mA ini masih bisa naik sih sebenarnya. Ini tergantung cuacanya karena ini masih agak mendung, dan lihat ini untuk arusnya mulai turun lagi ya karena mendung ini. Kalau nggak mendung pasti ya saya yakin bisa naik sih. Nah, teman-teman untuk panel suryanya di sini saya paralel jadi satu ya, 1 2 3 ini saya jadikan satu, saya paralel. Nah, sebenarnya untuk panel surya ini sudah saya uji coba ya selama beberapa hari sebelum saya rekam ini.
Dan akhirnya di sini saya memutuskan untuk beberapa yang saya rubah ya. Nah, untuk bagian yang saya rubah yaitu pada bagian LED-nya, resistor pada LED yang dimana kemarin saya gunakan 2K2 ya. Saya naikkan nilainya menjadi 4K7. Nah, tujuannya itu supaya LED-nya itu lebih redup ya, yang supaya arusnya itu enggak terlalu kemakan ke LED ya. Nah, untuk sensor cahayanya di sini saya buang, saya ganti transistor BC547 menuju ke panel suryanya. Nah, untuk sensor cahayanya tuh ini ya, yang saya pegang ini. Nah, ini sensor cahayanya, itu kemarin itu yang ada di sini itu saya buang dan saya ganti dengan transistor BC547. Lalu saya kasih resistor pada basisnya menuju ke positif input solar panel. Nah, itu sebenarnya saya gunakan untuk menggantikan sensor LDR ya, jadi lebih sensitif menggunakan panel surya daripada menggunakan sensor cahaya. Nah, untuk skemanya itu ini ya, nanti saya akan coba jelaskan mengenai skema yang saya pakai ini. Nah, ini nanti saya akan zoomkan dikit karena ini enggak terlalu jelas ya. Saya coba dekatkan. Nah, untuk kameranya saya akan atur lebih dahulu ya. Nah, sini sudah lumayan ini. Nah, untuk cara kerjanya yaitu dari panel surya menuju ke TP4056 lalu mencarger baterai. Lalu untuk outputnya ini masuk ke rangkaian yang ini ya, untuk nyala otomatis. Nah, saat panel suryanya ini terkena cahaya, maka ada arus yang mengalir menuju ke resistor lalu ke transistor BC547 ya. Nah, di sini akan membypass resistor 100 kilo ohm ini menuju ke emitter, maka transistor yang dua ini akan mati dan LED-nya akan off. Nah, saat panel suryanya itu tidak terkena cahaya, maka tidak ada arus yang mengalir ke transistor ini, maka resistor yang ada di atasnya ini akan mengalir ke transistor BC547 yang satu yang ini, maka akan mengaktifkan dua transistor yang ada di sini ya. Maka dari situ LED-nya akan on. Nah, di sini ada tertulis B itu sebagai basis ya. Basis, yang ini emitter, yang ini kolektor. Nah, untuk transistor ini adalah transistor PNP ya, bukan yang NPN. Kalau NPN itu kebalikannya dari PNP. Nah, untuk rangkaian ini tuh sebenarnya ada kekurangannya ya, yaitu pada rangkaian TP4056 nya. Dan dimana untuk pengisiannya tidak efisien karena TP4056 ini sebagai modul charging ya, bukan modul solar panel. Nah, kalau teman-teman mau yang lebih efisien, pakai yang CN3791 ya, yaitu MPPT untuk baterai Li-ion untuk sistem 1S, yang dimana itu efisiensinya itu sangat tinggi sampai 90% ke atas ya. Jadi lebih recommended pakai CN3791. Nah, ini saya akan pasang terlebih dahulu untuk bautnya. Nah, saatnya saya akan contohkan kenapa saya menggunakan panel surya ya daripada menggunakan sensor cahaya. Karena sensor cahaya itu sensitifnya itu kurang ya, karena saat maghrib itu sebelum jam 5 itu kadang sudah hidup kalau sudah mendung. Nah, kalau yang ini tuh enggak ya, ini terkena cahaya dikit nanti ada arus yang mengalir itu langsung membypass. Nah, makanya di situ saya tidak gunakan sensor saja ya, lebih menggunakan solar panelnya langsung. Oke teman-teman, selanjutnya ini akan saya pasang saja di luar rumah ya. Nah, ini sudah saya pasang ya, dan biasanya jam segini itu lampunya sudah nyala kalau pakai sensor saya ya.
Nah, terus lampunya itu warnanya hijau itu dikarenakan baterainya itu sudah saya charger manual menggunakan power supply. Jadinya lampunya itu sudah full ya. Nah, kalau semisal chargernya pakai solar panel sih saya nggak yakin sih kalau seharian itu bisa penuh. Tapi kalau sudah nyala semalaman sudah bagus ya. Nah, ini tuh hari pertama saya pasang. Jadi nanti malam kita coba tes ya. Nah, ini adalah saat malam hari pertama ya. Saya yakin sih ini bisa nyala sampai pagi ya, dikarenakan untuk baterainya itu masih penuh. Nanti untuk hari kedua kita cek ya apakah masih sama atau enggak. Oh ya, ini tuh di jam 11 malam ya, jam 11 tepat. Jam 11 malam ini masih terang ya, lumayan sih, karena ini baterainya masih penuh. Karena baterainya kemarin itu karena baterainya itu saya charger sampai penuh ya, jadinya itu bisa semalaman lah kalau itu. Nah, kalau yang ini tuh hari kedua ya, hari kedua jam 11 kurang seperempat. Nah, untuk lampunya sih sudah lumayan sih daripada yang kemarin kita buat itu jam segini, malah jam setengah 10 ya. Jam setengah 10 itu lampunya sangat redup sekali ya. Dan ini tuh sudah lumayan lah, ada peningkatan, lampunya itu sudah bisa nyala. Jadi untuk DIY panel surya kali ini sudah saya anggap selesai ya. Dan terus untuk selanjutnya saya akan tambahkan indikator baterai supaya bisa dipantau baterainya itu sekitar berapa persen ya. Oke teman-teman, untuk video ini sampai di sini dulu ya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.